Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang perekayasaan pelaporan keuangan. Sebelum melakukan presentasi, izinkan kami memperkenalkan kelompok kita, yaitu yang pertama Komariah dengan NIM 19104399, dan yang kedua Siti Nur Hasanah dengan NIM 19104397. Selanjutnya untuk pemateri pertama akan disampaikan atas nama Komariah dengan NIM 19104399. Baik, di sini yang pertama pelaporan keuangan. Di sini bagaimana informasi akuntansi itu dalam sebuah masyarakat atau negara bisa diatur, kemudian bisa disediakan dan bisa disampaikan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, salah satu tujuan ekonomi negara adalah alokasi sumber daya ekonomi. Di situ ada alam, manusia, dan keuangan secara efektif dan efisien untuk mencapai kemakmuran yang optimal. Nah, akuntansi di sini mempunyai peran dalam alokasi jika informasi yang dihasilkan dirancang agar dapat mempengaruhi perilaku pengembalian keputusan ekonomi yang dominan agar alokasi sumber daya negara efektif dan efisien. Maka di sini pelaporan keuangan yang berjalan merupakan hasil dari perekayasaan pelaporan keuangan, yang tentunya mereka yang memang ahli di bidang akuntansi. Kemudian pelaporan keuangan itu sendiri meliputi struktur dan proses. Oleh karena itu, pelaporan keuangan nasional harus direkayasa secara seksama untuk pengendalian alokasi sumber daya secara otomatis melalui sistem ekonomi yang berlaku. Selanjutnya, statement keuangan. Statement keuangan merupakan media utama atau ciri utama pelaporan keuangan. Prinsip akuntansi berterima umum atau biasa yang disebut dengan PABU. Terutama standar akuntansi menentukan bentuk isi dan susunan statement keuangan. Pedoman resmi yang membentuk PABU ditetapkan dengan cara saksama. Prinsip akuntansi berterima umum atau PABU. Yang pertama, kerangka konseptual harus dijabarkan dalam bentuk standar akuntansi sebagai pedoman operasional pelaporan di tingkat perusahaan. Dan yang kedua, diperlukan kerangka pedoman lebih dari standar akuntansi untuk menentukan kewajaran penyajian statement keuangan. Dan selanjutnya, PABU merupakan kerangka pedoman membatasi sumber-sumber prinsip akuntansi yang layak dianut berdasarkan keautoritatifan. Terus apabila PABU ditetapkan, mekanisme selanjutnya yaitu menerapkan PABU pada lingkup mikro. Dalam tingkat mikro akuntansi dapat didefinisi sebagai proses atau praktik, yaitu proses identifikasi, pengukuran, pengakuan, penyajian objek pelaporan keuangan dengan cara tertentu yang menghasilkan informasi yang relevan kepada pihak yang berkepentingan yang akan digunakan untuk pengambilan suatu keputusan. Selanjutnya di sini perekayasaan pelaporan keuangan. Perekayasaan yaitu proses pemikiran, penalaran, dan pertimbangan untuk memilih maupun menentukan teori, konsep, metode, serta teknik yang digunakan untuk menghasilkan sesuatu. Jadi, perekayasaan akuntansi di sini yaitu proses pemikiran, penalaran logis yang digunakan untuk membuat struktur serta mekanisme pelaporan keuangan. Sedangkan pelaporan keuangan adalah hasil dari perekayasaan akuntansi. Proses perekayasaan. Yang pertama di sini tujuan ekonomik dan sosial negara. Kemudian tujuan pelaporan keuangan. Kemudian proses pertimbangan. Dan kemudian rangka konseptual. Dan kemudian media pelaporan yakni statement keuangan. Dan yang terakhir informasi akuntansi. Di sini pelaporan keuangan juga sebagai sistem nasional yang merupakan hasil perekayasaan akuntansi di tingkat nasional.
Perekayasaan akuntansi adalah proses pemikiran logis. Nah, di sini tujuan ekonomi negara yang pertama untuk proses perekayasaan dijabarkan dalam tujuan pelaporan keuangan. Harapannya di situ adalah sebuah pencapaian tujuan akuntansi dengan sendirinya akan membantu tercapainya tujuan negara. Proses tersebut merupakan manifestasi dari pendefinisian akuntansi sebagai teknologi. Proses perekayasaan ini pada dasarnya adalah proses untuk menjawab pertanyaan mendasar, yaitu bagaimana suatu kegiatan operasi perusahaan disimbolkan dalam bentuk statement keuangan, sehingga orang yang dituju dapat membayangkan operasi perusahaan secara finansial, tanpa harus menyaksikan secara fisik operasi perusahaan. Misalnya, harus mengunjungi perusahaan tersebut yang dituju oleh misalkan peneliti atau pasar modal. Nah, untuk selanjutnya yaitu tujuan pelaporan keuangan dan proses pertimbangan. Ini sangat berhubungan sekali yang tujuannya. Di sini menyediakan informasi keuangan untuk dasarnya. Kemudian proses pertimbangan ini berkaitan dengan pengembalian keputusan ekonomi dan sosial sebuah negara. Nah, jika berbicara kerangka konseptual ini, pada dasarnya kita harus memakai konsep-konsep dasar apa yang kira-kira relevan untuk pelaporan keuangan kita. Siapa subjek pelaporan keuangan kita, kemudian siapa yang dituju oleh informasi keuangan kita. Informasi apa saja yang dilaporkan dalam kegiatan operasional perusahaan, kemudian simbol atau elemen apa yang digunakan untuk melaporkan, dasar pengukuran apa untuk mengkuantifikasikannya. Yang selanjutnya, apa saja kriteria pengakuan hasil pengukuran, medium apa yang digunakan untuk melaporkan. Kemudian yang terakhir, bagaimana informasi ini bisa disajikan dalam bentuk pelaporan keuangan, benar-benar bisa dibaca oleh yang memiliki kebutuhan dalam pelaporan keuangan tersebut. Kemudian lanjut di media pelaporan yaitu statement keuangan. Nah, di sini terkait bentuk, isi, dan jenis laporan keuangan, apa saja yang ada di laporan keuangan, komponen-komponen apa saja yang dibutuhkan dalam sebuah laporan keuangan, sampai akhirnya kita membentuk sebuah informasi akuntansi atau informasi keuangan. Nah, di sini siapa yang merekayasa laporan keuangan? Tentunya di sini yang merekayasa laporan keuangan adalah orang-orang yang merekayasa laporan keuangan ini merupakan orang-orang yang ahli di bidang akuntansi. Proses perekayasaan bukan upaya yang dilakukan perseorangan, tetapi upaya suatu tim yang melibatkan disiplin intelektual dan kekuatan politik, mengingat perekayasaan itu merupakan proses yang serius, hasil dan akan memberi dampak yang luas dan jangka panjang. Jadi di sini perekayasaan akuntansi merupakan tim multidisipliner agar hasil dapat diandalkan sebagai wahana yang menjamin tercapainya tujuan sosial dan ekonomi. Selanjutnya untuk pemateri yang kedua akan disampaikan atas nama Siti Nurhasana dengan NIM 19104397. Terima kasih. Selanjutnya yaitu aspek semantik dalam perekayasaan. Proses semantik tidak lain adalah proses untuk memilih dan menyimbolkan objek fisik kegiatan perusahaan yang relevan menjadi objek-objek atau elemen statement keuangan, sehingga orang yang dituju oleh statement keuangan dapat membayangkan operasi perusahaan tanpa harus menyaksikan secara langsung. Proses saksama. Yang pertama, mengevaluasi masalah. Yang kedua, mengadakan riset atau penelitian. Yang ketiga, menyusun serta mendistribusi memorandum diskusi kepada pihak yang berkepentingan. Yang keempat, mengadakan dengar pendapat umum untuk membahas masalah yang diungkapkan di dalam memorandum diskusi.
Yang kelima, menganalisis dan mempertimbangkan tanggapan publik atas memorandum diskusi. Yang keenam, menerbitkan draft awal standar yang diusulkan atau disebut juga exposure draft. Yang ketujuh, menganalisis serta mempertimbangkan tanggapan tertulis terhadap exposure draft. Yang kedelapan, pemutusan penerbitan statement atau tidak. Dan yang terakhir, penerbitan statement yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu konsep informasi akuntansi. Kata kunci dalam definisi akuntansi yaitu informasi keuangan. Nilai informasi adalah kemampuan informasi supaya meningkatkan pengetahuan atau wawasan dan keyakinan pemakai dalam mengambil keputusan. Simbol atau elemen yang terdapat dalam statement keuangan sebenarnya tidak memiliki makna atau arti jika setiap elemen diinterpretasi sebagai suatu objek yang berdiri sendiri. Yang selanjutnya yaitu kerangka konseptual. Di Amerika, kerangka konseptual yaitu jawaban pertanyaan yang menjadi konsep-konsep terpilih yang dituangkan di dalam dokumen resmi. Kerangka konseptual melindungi profesi akuntansi dari politisasi. Meskipun akuntansi merupakan alat untuk mencapai tujuan nasional, akuntansi tidak bisa netral dari politisasi dalam arti kebijakan politik ekonomi suatu negara. Politisasi harus diartikan bahwa akuntansi diarahkan untuk tujuan negara. Berbicara tentang kerangka konseptual ini, pada dasarnya kita harus memakai konsep-konsep dasar apa yang kira-kira relevan untuk pelaporan keuangan kita, siapa objek pelaporan keuangan kita, kemudian siapa yang dituju oleh informasi keuangan kita, dan informasi apa saja yang bisa dilaporkan dalam kegiatan operasional perusahaan. Kemudian simbol atau elemen apa yang digunakan untuk melaporkan, dasar pengukuran apa untuk kuantifikasikannya. Selanjutnya, 3 pengertian penting. Terdapat 3 istilah penting yang perlu dibedakan serta saling berhubungan adalah yang pertama yaitu prinsip akuntansi, yang kedua standar akuntansi, yang terakhir prinsip akuntansi berterima umum. Kerangka konseptual ini juga dijabarkan dalam standar akuntansi dan acuan lainnya sehingga membentuk prinsip akuntansi yang berterima umum tadi. Kemudian lanjut di media pelaporan, yaitu yang mana keuangan di sini terkait bentuk, isi, dan jenis laporan keuangan apa saja yang ada di laporan keuangan, dan komponen-komponen apa saja yang dibutuhkan dalam sebuah laporan keuangan, sampai akhirnya kita membentuk sebuah informasi akuntansi atau informasi keuangan. Mungkin itu saja dari kelompok 2 yang bisa kami sampaikan di materi perekayasaan pelaporan keuangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.